menciptakan lingkungan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan agar terhindar dari permasalahan stunting. Jangan tunggu darurat. Persoalan stunting itu penting. Ini berkaitan dengan generasi kita mendatang, tentang masa depan daerah ini, tentang anak cucu kita. Ditambah angka pernikahan dini yang cukup tinggi, memperparah persoalan ini. Dari ragam jurnal tercatat, masalah kesehatan terkait dengan pernikahan dini adalah kehamilan dan persalinan. Ini penting karena usia saat pertama kali menikah adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesuburan, yang berdampak jangka panjang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak gagal tumbuh. Stunting bukan hanya buruk pada tumbuh kembang anak, tetapi juga berpotensi perlambat perkembangan otak, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis. Mencegah stunting ini tanggung jawab kita bersama. Jangan, tolak saja dulu. Tidak ingat berita tadi? Terima saja. Sama-sama suka kan? Kalau susah, so bebas. Kau pe usia belum siap untuk menikah. Mending kasih kelar dulu itu kuliah. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, and open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless. I'm out of patience. Jangan lupa, jalankan 4 program KB, mulai dari pendampingan catin, pendampingan ibu hamil, pasca bersalin, dan anak di bawah usia 2 tahun. Pada tahap pertama, TPK memastikan Catin mengunduh dan mendaftarkan diri melalui aplikasi LC-Meal untuk konsul meningkatkan status dan gizi rujukan. Hanya dengan memasukkan nama dan email, maka akan diverifikasi dan calon pengantin diberi dampingan oleh TPK. Pada tahap kedua, memastikan resiko stunting diidentifikasi dan ditindaklanjuti peningkatan status gizi, sehingga pada saat menikah kondisi ideal. Pendampingan berupa dicek kesehatannya di puskesmas, meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, HB, dan diperiksa kebiasaan merokok. Tahap ketiga, setelah pemeriksaan, Catin menerima kartu kewaspadaan stunting yang telah dicetak penyuluh KB melalui aplikasi LC-Meal dan masuk pada tahap pendaftaran dan pembinaan di KUA. You can get. Show me your love, leave me breathless. Untuk 1 hingga 12 minggu disebut trimester pertama, akan ada pemeriksaan fisik berupa tinggi badan, berat badan, temperatur suhu, dan tekanan darah. Pada masa ini merupakan periode awal masa di mana pertumbuhan fisik ibu belum terlalu tampak, namun diyakini bahwa di dalam tubuh ibu terjadi perubahan besar seperti adanya perubahan hormon yang signifikan yang mendukung pertumbuhan plasenta dan janin, sehingga ibu akan menambah suplai darah untuk membawa oksigen dan nutrisi kepada janin yang sedang berkembang. Pada kehamilan ke-26 sampai 28 minggu akan ada pemeriksaan tinggi fungsi uteri, berat badan, temperatur. Pada fase ini dapat memantau bentuk janin sempurna atau tidak. Pada tahap pendampingan selanjutnya, mengingat proses kelahiran bayi sudah dekat pada trimester 3, maka ibu perlu mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu yang dapat terjadi pada fase ini, sehingga dilakukan pemeriksaan tekanan darah, HB, GDS, proteinuri melihat adanya kehamilan ganda ataupun tidak, melakukan USG untuk melihat posisi janin, dan
kardiotokografi untuk mengukur denyut jantung bayi dalam kandungan. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Saat sakit sekali, tibu mengedan. Pemeriksaan pasca kelahiran meliputi pemeriksaan jalan lahir. Jika terjadi sobekan, tidak diperkenankan membasuh dengan air hangat. Pemeriksaan pendarahan, melihat apakah ibu mengalami pendarahan pasca kehamilan. Pemeriksaan tanda infeksi pasca kelahiran. Pada tahap ini, ibu harus melakukan KBPP dengan tujuan untuk mengatur jarak kehamilan dan menghindari kehamilan tidak diinginkan sehingga keluarga dapat merencanakan kehamilan yang sehat. Untuk bayi dilakukan pengukuran berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan tanda-tanda kelainan kognital. Ingat, faktor yang harus dipenuhi dalam tumbuh kembang anak optimal yaitu ASI, MPASI, imunisasi, perilaku hidup bersih dan sehat. Periksakan dan jaga penuh bayi dan ketika berusia baduta. Dilaksanakan pendampingan terhadap baduta melalui aplikasi LC-Milk. Pada pendampingan baduta, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada keluarga berisiko stunting atau kondisi stunting dengan memberikan pendampingan pemberian imunisasi, pendampingan kebutuhan gizi anak, pendampingan akses kesehatan bagi anak risiko stunting, pendampingan akses kesehatan bagi keluarga tidak mampu. Ayo seluruh ibu usia produksi, calon ibu, dan suami jangan lupa untuk mencegah stunting sejak dini dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi LC-Milk. Dukung pemerintah berantas stunting. Kita juga harus memenuhi asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Jaga pola makan, istirahat, kondisi tubuh, dan mental. Dan untuk suami jangan lupa kurangi merokok. Cegah stunting.